Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Ulfa dengan NIM 20111110022. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yaitu tentang sejarah perkembangan pendidikan Islam sebelum kemerdekaan yang diampu oleh Ibu Maisyana MPDI selaku dosen mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Terima kasih. Sejarah perkembangan pendidikan Islam sebelum kemerdekaan. Yang pertama, latar belakang. Sebelum Islam datang ke Indonesia abad ke-13, kerajaan-kerajaan yang susunan pemerintahannya, corak masyarakatnya, alam pikirannya banyak dipengaruhi Hinduisme dan Buddhisme. Kegiatan pendidikan Islam ke Indonesia dipandang dari segi historis dan sosiologis, terutama tentang sejarah perkembangan awal Islam. Oleh karena itu, periodisasi sejarah pendidikan Islam dibagi dua garis besar, yaitu yang pertama, periode sebelum kemerdekaan, dan yang kedua, periode setelah kemerdekaan. B. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana sistem pendidikan Islam sebelum kemerdekaan. Yang kedua, bagaimana sistem pendidikan Islam di masa kolonialisme Belanda dan Jepang. Yang ketiga, apa saja lembaga pendidikan Islam sebelum kemerdekaan. Dan yang keempat, bagaimana kurikulum dan materi pendidikan Islam di masa sebelum kemerdekaan. C. Tujuan masalah. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana sistem pendidikan Islam sebelum kemerdekaan. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana sistem pendidikan Islam di masa kolonialisme Belanda dan Jepang. Yang ketiga, untuk mengetahui apa saja lembaga pendidikan Islam sebelum kemerdekaan. Yang keempat, untuk mengetahui bagaimana kurikulum dan materi pendidikan Islam di masa sebelum kemerdekaan. Dan selanjutnya pembahasan. Pembahasan yang pertama ialah bagaimana sistem pendidikan Islam sebelum kemerdekaan. Sistem pendidikan Islam di Indonesia pada awal penyebarannya dan perkembangan di Indonesia sejalan dengan sistem pembentukan masyarakat Muslim. Pendidikan Islam di Indonesia telah berlangsung sejak masuknya Islam ke Indonesia. Di perkembangan selanjutnya, sistem pendidikan Islam mulai menunjukkan keberhasilannya dengan didirikannya sebuah lembaga perguruan tinggi atau universitas. Lembaga tersebut mengajarkan dan mengkaji kitab-kitab agama yang berbobot tinggi. Selain itu, ada pula pengkajian kitab yang dikhususkan pada murid-murid yang telah menghatamkan Al-Quran. Pesantren ini berperan sebagai lembaga pendidikan tingkat tinggi. Kitab-kitab yang diajarkan pada pesantren besar ialah kitab-kitab besar dalam bahasa Arab, lalu diterjemahkan kata demi kata dalam bahasa daerah dan dilakukan secara halaqah. Bermacam-macam ilmu agama diajarkan di sini seperti fikih, tafsir, hadis, ilmu kalam, tasawuf, dan sebagainya. Pembahasan yang kedua ialah sistem pendidikan Islam di masa kolonialisme Belanda dan Jepang. Yaitu yang pertama, masa penjajahan Belanda. Agama Islam sudah masuk di Indonesia melalui jalur perdagangan. Pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan India sampai ke Kepulauan Indonesia sejak abad ke-7. Pengajaran sangat sederhana, mula-mula mengajarkan Islam dengan syahadat sebagai landasan keislaman. Yang kedua, kebijakan Belanda terhadap pendidikan Islam. Kebijakan di bidang pendidikan menempatkan Islam sebagai saingan yang harus dihadapi. Kesadaran bahwa pemerintah penjajah merupakan pemerintah kafir yang menjajah agama dan bangsa mereka semakin mendalam tertanam di benak para santri. Yang ketiga, ciri khas pendidikan Islam zaman penjajahan Belanda, yaitu dibagi menjadi dua, yang pertama dikotomis dan yang kedua diskriminatif. Dan yang terakhir, masa penjajahan Jepang. Kebijakan Jepang secara umum tersebut tentu pula berpengaruh pada kebijakan dalam hal pendidikan Islam di Indonesia. Pengaturan pendidikan agama juga diberlakukan pada masa pendudukan penjajah Jepang. Pembahasan yang ketiga, pendidikan Islam sebelum kemerdekaan. A. Pendidikan yang berlandaskan ajaran keagamaan di kerajaan Islam. Pendidikan di Indonesia pada zaman sebelum kemerdekaan dapat digolongkan ke dalam 3 periode, yaitu pendidikan yang berlandaskan ajaran keagamaan,
pendidikan yang berlandaskan ajaran kepentingan penjajahan, dan pendidikan dalam rangka perjuangan kemerdekaan. Yang B. Pusat keunggulan pengkajian Islam pada 3 kerajaan Islam di Aceh. Yang pertama, zaman Kerajaan Samudra Pasai, yang kedua Kerajaan Perlak, dan yang ketiga Kerajaan Aceh Darussalam. Yang C. Pusat keunggulan pengkajian Islam pada zaman kerajaan di Jawa, yaitu zaman Kerajaan Demak dan Kerajaan Mataram. Dan pembahasan yang terakhir ialah kurikulum dan materi pendidikan Islam di masa sebelum kemerdekaan. Kurikulum serta materi pendidikan Islam di saat masuknya Islam ke Indonesia hingga sebelum kemerdekaan sangat dipengaruhi oleh situasi sosial dan politik, sehingga mengakibatkan sistem kurikulum dan materi pendidikan pun bervariasi sesuai dengan konteks zamannya. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Sistem pendidikan Islam di Indonesia pada awal penyebarannya dan perkembangan di Indonesia sejalan dengan awalnya sistem pembentukan masyarakat Muslim, tentunya dengan proses yang panjang. Pendidikan Islam di Indonesia telah berlangsung sejak masuknya Islam ke Indonesia. Sikap yang simpati diperlihatkan kepada masyarakat termasuk kelompok bangsawan. Pengajaran sangat sederhana, mula-mula mengajarkan Islam dengan syahadat sebagai landasan keislaman. Dan dalam tradisi pendidikan Islam, pembelajaran ini dikenal dengan sistem halaqah. Sistem tersebut pada akhirnya berkembang menjadi pesantren. Dan perkembangan Islam di Indonesia dilaksanakan secara semaksimal, dan para mubalik ketika itu melaksanakan penyiaran agama Islam kapan dan di mana saja pada setiap kesempatan dengan cara yang mudah diterima oleh masyarakat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.